Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai sore hari ini Allah masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia itu kita sore hari ini bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, orang sering mengatakan zaman sekarang atau hari ini sudah disebut zaman akhir. Yang namanya zaman akhir itu secara otomatis adalah zaman di mana kiamat sudah dekat, di mana kiamat semakin dekat. Yang jelas kiamat tidak akan semakin jauh dengan kita. Perjalanan kiamat akan mencapai garis finishnya, dan hari-hari di dunia nanti akan diganti, yakni dengan hari-hari di akhirat. Nah, untuk itu ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kiamat itu biasanya akan didahului dengan hal-hal sebagai pertanda kiamat. Ada beberapa hal sebagai tanda-tanda kiamat, mungkin ini sudah terjadi di antara kita. Yang pertama adalah banyaknya orang-orang yang sudah mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang beragama hanya sebatas kamuflase. Pakaiannya beragama, tapi kelakuannya tidak beragama. Orangnya beragama, kata-katanya, tingkah lakunya tidak mencerminkan orang yang beragama. Pakaian serba syar'i, tapi pelaksanaan agama kadang-kadang nol, tidak dilaksanakan. Jadi agama hanya sebatas kulit luarnya saja. Nah, dengan adanya orang-orang yang mengingkari aturan-aturan syariah seperti ini, secara otomatis adalah mendekatkan kepada hari kiamat, di mana nanti ibu-ibu, salah satu fitnah yang akan terjadi ketika menjelang kiamat adalah orang-orang banyak melanggar aturan-aturan agama. Bayangnya rajin, tapi korupsinya juga rajin.
Sembayang rajin, ngaji rajin, tapi ngatoi orang juga rajin, ya kan? Maca Quran rajin, tetapi bercekak dengan tetangga juga rajin. Ngaji terus, tapi tidak berusaha memperbaiki dirinya. Inilah aturan-aturan agama yang dilanggar oleh masyarakat, oleh orang-orang zaman sekarang. Maka dari itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah kamu melaksanakan amal-amal yang baik. Fasatakunu mudliman, nanti akan ada kegelapan. Kaqita'il lailil mudlim, sebagaimana gelapnya malam yang sangat gelap gulita. Artinya apa? Artinya nanti bahwa petunjuk sinar agama itu sudah tidak dapat menyinari akal manusia. Agama ini kan memberikan keterangan yang seterang-terangnya, tapi manusia di akhir zaman itu tidak dapat menggapai cahaya kebenaran tersebut. Maka diibaratkan kayak ada datangnya malam yang sangat gelap gulita. Ya Bu ya. Ini yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, sehingga orang itu kaget pagi-pagi masih menjadi orang beriman, sorenya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sorenya beriman, besok pagi bisa baik dia jadi orang kafir. Yabi'udinahum, mereka semua menjual agamanya bi'aradin minad dunya, ditukar dengan hal-hal kemegahan dunia. Kan banyak sekarang orang sekarang aneh-aneh ya Bu ya. Kadang nampak Islam, tapi kadang nampak kafirnya, ya kan? Pagi Islam, sore kafir. Nah ini banyak orang yang menjual agama demi hanya ditukar dengan kepentingan dunia. Banyak yang sudah seperti ini, maka hal itu disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbaik bagi kita adalah sesegera mungkin melaksanakan amal-amal yang baik, walaupun amal baik itu kecil menurut kita. Karena kita tidak tahu dengan amal baik yang mana Allah itu suka dan senang sama kita. Sebaliknya kalau kita melaksanakan dosa, jangan pernah lihat kecilnya dosa, sebab kita tidak tahu dosa yang mana yang menyebabkan Allah itu murka dan marah sama kita. Makanya sedapat mungkin sekecil apapun amal segera kita lakukan. Siapa tahu itu adalah amal kita yang paling akhir. Masya Allah. Makanya sekecil apapun amal segera laksanakan, sebab kita tidak tahu, siapa tahu itulah amal baik kita yang terakhir. Demikian juga sebaliknya, kalaulah kita berbuat dosa atau maksiat, sekecil apapun maksiat itu segeralah bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu, jangan-jangan itu adalah maksiat yang mungkin lambat kita bertobat sehingga menjadikan Allah marah sama kita, Allah murka sama kita. Kalau Allah lah murka sama kita, apapun bisa terjadi, di mana kita tidak mampu untuk menahan maupun mengelak dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang-orang di akhir zaman ini banyak yang mengingkari aturan-aturan agama. Ini bahkan Nabi pernah ngomong, ya'ti zamanun min ummati, akan datang satu masa dari umatku, yafiruna min ba'dil ulama wal fuqaha, umatku akan lari dari ulama dan lari dari ahli fikih, hatta yabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin,
Sehingga Allah nanti akan menurunkan 3 macam bala, 3 macam bencana. Apa bencananya? Yang pertama, yurfa'ul barakata min kasbihi warizqihi. Bakal diangkat barokah daripada pencaharian kita, barokah daripada pekerjaan kita, warizqihi, dan diangkat barokah rizki kita. Gimana caranya Allah mengangkat barokah pekerjaan? Ada orang kerja siang malam, banting tulang, peras keringat, kepala dipakai kaki dipakai kepala, tapi kebutuhannya tidak pernah habis, bahkan makin banyak kebutuhannya ketika dia kerja keras siang dan malam. Bagaimana Allah mengangkat rezeki kita? Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi utangnya juga tidak kalah banyak daripada hartanya. Loh, ini loh Allah mengangkat rezeki kita. Ada orang punya duit banyak, aturan bisa tenang dengan duit banyak. Tapi kebanyakan orang yang punya duit banyak tidur siang nih tidak bisa, karena memikirkan perkembangan daripada duitnya. Masih enak model kita ini siang bisa ngorok karena tidak kate urusan. Kenapa tidak kate urusan? Duit tidak punya ya Bu ya. Kalau banyak duit banyak tingkah, ada yang nak dibeli, macam itulah kira-kira. Nah, ketika kita tidak ada duit, bisa lah bersyukur, tidak ada macam-macam. Nah, baju biasa-biasa beli baju yang harga 35-40 ribu cukup, tidak punya duit. Ya tandanya tahu baju juga. Coba kalau kita punya duit, beli baju nak bermerek nian, harganya sampai ratusan juta. Ada artis punya tasnya harga 1 miliar. Padahal tetangga sebelah duit 1 miliar itu mungkin bisa untuk mandi, belikan cendol entah berapa galon, mandi cendol dengan duit 1 miliar. Misalkan seperti itu. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah orang yang banyak duit kadang-kadang tidak dapat memanfaatkan duitnya. Justru orang banyak duit malah banyak berkasus. Gara-gara apa? Dia hanya mengejar popularitas, dia hanya mengejar identitas, dia hanya mengejar status dan pangkat semata, sehingga mengabaikan segala hal yang berupa kebaikan-kebaikan bagi masyarakat sekelilingnya. Ini loh ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Yang nomor 2, ciri-cirinya kiamat itu adalah terpecahnya kaum muslimin dengan berbagai macam aliran-aliran saat ini, yakni banyak agama-agama yang aneh-aneh. Dan ini pernah disindir oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, la taftariku ummati min salasin wa sab'ina firqah. Esok umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu masuk neraka semua illa wahidin, kecuali sekok. Qila man hum ya Rasulullah? Sekok itu siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, qala ahlu sunnah wal jamaah. Yang tidak masuk neraka itu adalah orang dalam kategori ahlu sunnah wal jamaah, ahli mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi dan ahli mengikut sahabat Nabi. Apapun yang telah dikerjakan oleh sahabat, oleh tabi'in, dan para alim ulama sebagai pewaris Nabi, kita selalu pegang itu dan kita selalu mengikuti itu. Ada kelompok-kelompok yang tidak mengikuti itu, dia tahunya cuma Quran hadis. Tidak tahu di situ ada ijma, di situ ada qiyas dan lain sebagainya. Maka dari itu ibu-ibu, terpecahnya kaum muslimin menjadi pertanda bahwa nanti kiamat sudah mulai dekat. Dan sekarang sudah aneh-aneh ya Bu ya. Kita sekarang di Siko sudah aneh-aneh. Ada yang model-model kita kok ada, ya kan? Ada yang model-model tetangga sebelah, ada macam-macam cara beragama. Ada yang menghalalkan tahlilan, ada yang mengharamkan tahlilan, ada yang minta yasinan, ada yang nolak yasinan, dan macam-macam. Dan itu sudah terjadi di sekeliling kita sebagai wujud perpecahan Islam
Karena apa? Karena ini sudah menjelang akhir zaman. Ini sudah menjelang akhir zaman. Dari mana fitnah itu berasal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari arah Irak lah bahwa fitnah itu mulai timbul. Karena di Irak itu banyak paham-paham muncul di sana. Ada kelompok Khawarij, ada Faridah, Batiniyah, Qadariyah, Jahwiriyah, Mu'tazilah, Jabariyah dan lain sebagainya. Di mana sudah pernah dikumpulkan oleh seorang ulama bahwasanya hari ini sudah cukup dengan 73 kelompok. Ya, sudah cukup 73 kelompok. Mudah-mudahan jangan sampailah kelompok-kelompok yang aneh-aneh itu menyesatkan pikiran kita. Sudah cukup 72 golongan. Ya, 72 golongan sudah cukup rasa-rasanya. Nah, kalau sudah demikian bahaya. Kemudian yang ketiga, manusia menginginkan mati agar terbebas dari ujian yang besar. Nah, ini sekarang sudah banyak orang mati bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara berat memikirkan urusan di dunia. Begitu mudah orang mati, cuman pikiran be kan ngurus dunia, dia merasa tidak telap, dia ambil jalan pintas. Jadi apabila sudah banyak orang yang meninggal, orang ingin mati agar terbebas dari ujian yang besar. Kan sering ada orang diuji dengan penyakit, doanya cuma ya Allah minta mati, bela Allah, tidak ada tahan. Ada yang diuji dengan hidup yang agak keras, dia minta mati, berdoa kepada Allah. Padahal mati itu tidak bakal maju, tidak bakal mundur sesuai dengan janjinya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa, ketika datang ajaluhum, ajal mereka semua, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa mundur sedetik. Wa yastaqdimuna sa'atan, dan tidak bisa maju sedetik pun. Loh ini, tapi banyak orang zaman sekarang dengan urusan yang ruwet di dunia, dia memilih untuk minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang sudah banyak minta mati, bahkan kasus bunuh diri sudah mulai banyak, ya kan? Berarti apa? Berarti hari sudah nak kiamat. Maka dari itu ibu-ibu yang tabah dengan persoalan hidup apapun yang tabah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menguji di luar kesanggupan kita. Allah pasti menguji yang kira-kira kita sanggup. Nah itu Pak, banyak yang tidak sanggup, itu kelakuan manusia sendiri yang membuat tidak sanggup terhadap ujian. Karena apa? Karena jiwanya sudah diliputi oleh setan, oleh iblis yang mengajak-ngajak merongrong supaya bunuh diri. Kalau bunuh diri termasuk dosa besar, kalau berdosa nanti menjadi kawannya iblis di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang penting bagi kita adalah bersabar atas semua cobaan. Tidak ada manusia hidup yang tidak dicoba. Coba itu macam mana? Nandakan bahwa Allah itu sayang sama kita. Ibu-ibu kadang-kadang punya anak kecil, karena saking geramnya kadang dicubit biar nangis ya Bu ya. Karena itu benci enggak, sayang. Kadang diganggu biar nangis. Kadang ditepuk kalau geram dan cinta sama anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta sama kita, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin berat ujiannya, berarti makin sayang Allah kepada kita. Buktinya siapa? Para nabi diuji yang sangat berat. Karena nabi itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali diuji dengan ujian yang sangat berat. Karena para wali itu adalah kekasih-kekasih Allah. Lah sementara kita ini, ya kan, ujiannya yang ringan-ringan. Karena Allah tidak sayang-sayang amat sama kita kok gae. Ya dah. Nah,
Tapi yang penting mudah-mudahan dengan ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu adalah caranya Allah untuk menaikkan kelas kita. Ya Bu ya, menaikkan derajat kita. Jadi apabila sudah banyak orang yang mati, mengintak mati gara-gara sulit hidup, maka itu sudah termasuk tanda-tanda nak kiamat. Yang keempat, munculnya banyak al-kharaj. Apa sih al-kharaj? Al-kharaj itu adalah pembunuhan. Maka akan banyak sekali terjadi pembunuhan sebagai fitnah menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menjelang hari kiamat akan muncul al-kharaj. Para sahabat bertanya, apa itu al-kharaj ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, pembunuhan. Tetapi kalian bukan memerangi orang-orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain, sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya, bahkan keponakannya, bahkan anak-anaknya. Sudah banyak berita-berita di TV, ibu-ibu, anak bunuh pak bunuh emak, ya kan? Laki bunuh bini, bini bunuh laki, dan sebagainya. Tetangga bunuh tetangga, pembantu bunuh majikan. Sudah banyak berita di TV yang demikian. Apabila banyak terjadi pembunuhan dengan konsep dan model yang seperti itu, pertanda hari sudah nak kiamat. Masya Allah. Kalaulah seandainya kiamat, apa yang telah kita persiapkan untuk hari ini? Maka bersiap-siaplah ibu-ibu, yang jelas kiamat pasti datang dan kiamat pasti mendekat. Tidak akan pernah menjauh dari kehidupan itu. Ini. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami masih punya akal sehat? Rasulullah menjawab, sesungguhnya akal seseorang pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh manusia-manusia bodoh. Kebanyakan dari mereka itu benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Oh, jadi sahabat bertanya, kenapa terjadi pembunuhan? Apakah akal orang sudah tidak waras lagi ya Rasulullah? Waras lah, ya kan? Tidak ada yang gila, dah. Cuman kebanyakan hari itu orang dikuasai dengan nafsu angkara murkanya, nafsu amarahnya, sehingga tidak bisa mengontrol otaknya. Maka banyak terjadi pembunuhan. Akibat kadang-kadang sepele. Ya, akibat sepele. Padahal tanpa membunuh pun bisa, tidak apa-apa. Tapi orang tega untuk membunuh demi untuk hal yang sepele. Salah cakap dikit bunuh. Loh. Padahal maaf lebih baik daripada membunuh. Tapi orang memilih untuk membunuh. Kenapa? Bahwa akalnya sudah dikuasai oleh nafsu angkara murkanya. Nah kalau sudah demikian, ya kiamat pasti mendekat. Yang kelima, tersebar luasnya kebodohan. Ini makin hari nampaknya kita semakin pintar, tapi pintar hanya urusan dunia, sementara urusan agama kita banyak mengalami kemunduran yang jauh. Hari ini banyak guru-guru ngajar ngaji, tapi sebenarnya malah yang tidak bisa ngaji. Hari ini banyak orang beragama, sebenarnya kosong dari ajaran agama. Ini pernah disindir oleh almarhum Allah yarham Mbah Maimun Zubair. Esok banyak orang punya pesantren tapi tidak bisa ngaji. Orang jadi ustadz tapi tidak bisa ngaji. Gayanya be macam ustadz kayak saya ini. Gayanya be. Ya Bu ya. Banyak tidak tukang ngaji tapi jadi
ustadz. Kira-kira yang mendengar macam mana? Ya tambah parah. Wong ndak ustadz bisa ngajar ngaji, apalagi yang belajar ngaji. Kacau balau. Makanya banyak pendapat-pendapat hari ini yang menyesatkan jamaah, tidak memberikan pencerahan. Kenapa? Ustadz saat ini banyak gengsi. Gengsi kalau dikata ndak tahu. Kalau ditanya jamaah, dilalap semua pertanyaan, dijawabnya galo-galo. Padahal kadang-kadang jawabannya salah. Kenapa banyak ustadz hari ini takut mengatakan saya tidak tahu? Padahal salah satu adab seorang guru itu jangan malu untuk bilang tidak tahu. Ya kalau ditanya bilang, saya tidak tahu, selesai urusannya. Jangan asal-asalan menjawab. Saya paling ngeri lah ibu-ibu kalau ditanya, takut tidak bisa jawab. Tapi kalau tidak bisa jawab, bagi saya enjoy. Saya bilang saja nggak tahu, selesai. Ada orang bertanya, saya tidak tahu Pak, selesai urusannya. Ya kan? Nah sekarang enggak, banyak yang coba-coba jawab. Menurut saya begini-begini. Lu agama kok menurut saya? Emang agama siapa? Hah? Jangan sekali-kali menurut saya. Kalau ibu-ibu ditanya oleh orang lain, kalau memang pernah mendengar, silakan jawab. Dulu rasa-rasanya saya waktu ngaji pernah mendengar macam kok gae kalau tidak salah. Macam itu cara jawab. Jangan memastikan ini pokoknya ini. Kalau agama sudah main pokoknya ini bahaya. Ya, apa sih susahnya? Saya pernah ngaji dengar dari Pak Ngadmin begini, dengan Pak Yismianto begini, dengan Pak itu begini, kan gitu. Atau saya pernah baca buku begini. Jangan sesekali kita mengeluarkan pendapat kita, karena kita ini bukan ahli berpendapat. Karena apa? Kita banyak salahnya. Model-model kita agama cukup untuk diri kita sendiri, dalam rangka kita ingin memperbaiki diri kita. Tidak usah ngurusi orang lain, tidak tawab awak, ya. Urusan awak tidak terpikirkan, jangan mikirkan urusan orang. Betul ya? Ah, setuju ya Bu ya. Yang nomor 6. Yang nomor 6 itu adalah munculnya Dajjal. Ya. Fitnah terakhir menjelang hari kiamat adalah muncul Dajjal. Hal ini akan menjadi fitnah terbesar yang akan terjadi. Rasulullah SAW bersabda, dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang bohong. Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah Dajjal, terhapus air matanya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari posisinya. Kalaulah sudah demikian, kiamat tinggal nunggu detik-detik, menit-menit terakhir apabila Dajjal sudah muncul. Apakah Dajjal sudah ada? Sudah, cuman belum sampai ke sengeti lah. Ya, sudah, cuman belum sampai ke sengeti. Tapi anak-anak Dajjal sudah banyak. Ya, anak-anak Dajjal sudah banyak. Maka dari itu ibu-ibu berhati-hatilah, bersiap-siaplah, urus diri kita, urus keluarga kita. Yang penting keluarga kita diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Kebodohan merajalela, bagaimana Allah mencabut ilmunya? Ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang paten-paten ilmunya itu sudah diangkat oleh Allah, diwafatkan. Sementara genti-gentinya tidak ada sehebat yang ninggalkannya. Ya, kiainya wafat, anaknya ilmunya tidak sampai dengan sama kayak bapaknya. Penggantinya tidak sampai ilmunya kayak yang telah meninggal. Maka makin hari ilmu Allah ini makin dicabut. Ketika ilmu-ilmunya Allah banyak dicabut, maka kebodohan akan merajalela.
Kalau kebodohan sudah merajalela, orang sudah tidak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar. Sehingga judi dianggap menguntungkan, berzina dianggap kepuasan. Kalau sudah demikian, hancurlah kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Masya Allah, sekarang akhlak manusia sudah banyak yang tidak beraturan, ya Bu, ya. Di negara muslim macam kita masih mendingan. Coba di negara-negara non-muslim, Masya Allah, ya, justru kadang-kadang prostitusi menjadi lahan bisnis bagi orang-orang tertentu. Pelacuran menjadi sebuah kayak perusahaan yang mendatangkan uang, Masya Allah. Ya, kalau sudah demikian, tidak usah jauh-jauh. Kita ke Jambi malam-malam, banyak yang aneh-aneh, ya kan? Banyak cewek-cewek yang sekedar mencari uang dengan orang-orang yang berduit. Apalagi ke Jakarta, naudzubillahi min dzalik. Ya Bu, ya. Saya ke Jakarta, turun dari hotel nak ngopi, belum nyeripit kopi, sudah datang betino 3 orang, ngajak urut pula. Aduh, wah, akhirnya buru-buru ngabisi kopi, saya tinggalkan. Oh, ternyata begini. Akhirnya kalau saya turun pakai kain sarung dengan bawa kopiah, saya pikir aman, rupanya ndak ada aman juga, masih juga didatangi ngajak urut juga. Yo, akhirnya untung ada kawan banyak sehingga rame, payo masuk Masjid Istiqlal, baik, ndak ngolok duduk di luar. Loh gini Bu, yo, Masya Allah. Jadi orang sekarang menjajahkan diri tidak malu-malu lagi, langsung tawar menatu the point. Nah, disinilah ya yang bikin rusak kita ini. Dan nampaknya orang-orang yang seperti itu nampak di masyarakat keren. Dia mengikuti tren zaman, pakaiannya, hiasannya, ya dah, cara make upnya, pendek kata kayak perempuan modern, mengikuti tren zaman, tapi seyogianya kelakuannya tidak jauh-jauh beda dengan binatang. Naudzubillahi min dzalik. Masih nak model-model kita kola, ndak banyak gaya, ndak banyak tingkah, ndak banyak model, sebab ndak punya duit. Tidak. Kalau punya duit bertingkah tapo. Ya. Baik, sampai di sini 6 tanda-tanda atau fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan ke-6-6-nya ini bisa kita hindarkan sebagai wujud daripada implementasi ngaji kita tiap seminggu ini, yakni dengan menjalankannya, mengamalkannya yang baik-baik supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Baiklah, kalau memang macam itu ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat barokah. Kemudian Allah selalu memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan sama kita, menyihatkan badan kita, menyeluaskan rezeki kita. Kemudian mudah-mudahan Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.